Episode 105. Pernikahan Kontrak Sang CEO. Untuk bab ini, merupakan cerita sisi gelap masa lalu Rahelia. Ada beberapa bagian yang tidak berperi kemanusiaan, kalau tidak berkenan silahkan di-skip. Aku Rahel Willington. Anak ketiga dari pasangan Bill Willington dan Isabella Doris. Kakakku Agatha Willington dan Bertha Willington. Usiaku selisih 10 tahun dari kakak pertamaku dan selisih 8 tahun dari kakak keduaku. Aku paling cantik di antara kedua kakakku, mungkin karena aku yang paling muda dan paling ceria. Masa kecilku sangat bahagia, Mommy merawat kami penuh kasih sayang, aku selalu dimanjakan oleh mereka. Rumah ini dipenuhi oleh tawa. Daddy jarang sekali berkumpul dengan kami karena disibukkan oleh pekerjaan yang tidak aku mengerti. Tetapi dia selalu saja menyempatkan untuk berkumpul bersama kami setiap akhir pekan. Namun semua itu berakhir ketika Agatha berusia 15 tahun. Dia tidak lagi mau bermain dengan kami. Dia selalu menyendiri. Wajahnya selalu pucat dan matanya selalu bengkak. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, karena jika aku tanya dia hanya menangis. Ketika aku mengajaknya bermain dia akan mengusirku, marah, membentak dan menjerit histeris. Aku menjadi takut untuk mendekatinya. Perlahan aku mulai menghindarinya meskipun aku sangat rindu dan mengaguminya. Bertha bilang itu adalah masa puber Agatha, atau kadang dia bilang Agatha sedang stres karena pelajaran di sekolah yang semakin bertambah. Entahlah, setauku Agatha adalah murid terpandai. Ya kami bertiga adalah anak yang terpandai di kelas, karena ayah selalu menyediakan tutor yang akan membimbing belajar kami. Ayah bilang, jadilah yang terpandai agar kamu bisa menaklukkan dunia di bawah telapak kakimu. 2 tahun kemudian ketika Bertha menginjak usia 15 tahun, senyum ceria terakhir adalah ketika hari ulang tahunnya. Setelah itu keesokan harinya Bertha aku temukan bermata bengkak. Dan hari-hari selanjutnya Bertha tidak ubahnya seperti Agatha. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dengan kedua kakakku. Yang aku tahu, aku kesepian. Mereka berdua menjauh dan seperti orang asing. Ketika aku tanya kepada Mommy kenapa mereka berubah, Mommy mengatakan kalau mereka sedang masa remaja dan putus cinta. Semua remaja seperti itu. Tetapi, semua tidak pernah berubah. Ketika usiaku 10 tahun aku bisa melihat jelas kalau Agatha dan Bertha sangat takut dengan Daddy. Aku heran, bagiku Daddy luar biasa. Setiap bulan dia selalu memberiku mainan baru juga barang-barang indah bagi kakak-kakakku. Bahkan Daddy sering mengajak mereka bergantian untuk mengikutinya ke luar negeri. Aku iri akan hal itu. Daddy tidak pernah mengajakku keluar kota berdua. Hanya sekali kami sekeluarga berkeliling Eropa dengan kapal pesiar. Daddy tampak sekali lebih memanjakan Agatha dan Bertha. Hebatnya lagi Agatha dan Bertha sudah mendapatkan izin, dan berani mengendarai mobil mereka masing-masing sejak berusia 15. Usia yang terlampau muda untuk mendapatkan izin mengemudi bukan? Mommy. Dia selalu menghabiskan waktu dengan kegiatan amal, baik dari lingkungan sosialita ataupun dari lingkungan gereja. Saat itu ketika aku masih kecil bagiku Mommy adalah sosok malaikat. Cantik, lembut, baik hati dan istri yang setia juga patuh pada Daddy. Impianku aku mau seperti Mommy kelak nanti. Tak jarang aku mengikutinya dalam setiap acara amal. Aku menyukainya karena bisa bertemu dengan banyak anak sebayaku. Di sanalah aku bertemu Andrew. Saat itu usiaku baru 10 tahun. Aku melihat Andrew kecil dengan wajah murung. Wajah murungnya begitu menarik bagiku. Wajah murung itu luar biasa tampan. Dia di sana menggantikan ibunya menerima penghargaan sebagai donatur terbesar, saat itu ibu Andrew sudah meninggal. Tidak ada senyuman. Tatapan matanya dingin dan hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, "Thank you." Meskipun hanya dari satu kata itu, suaranya terngiang terus di telingaku terdengar kuat di hatiku, menemani sepiku bertahun-tahun lamanya.
Peristiwa itu selalu hadir di angan dan mimpi-mimpiku. Aku mencari tahu di mana Andrew sekolah, dan diam-diam aku sering meminta supir yang mengantar dan menjemputku, untuk melewati rumah atau kediaman Andrew. Aku ingin bertemu dengannya lagi. Dan itu berhasil, beberapa kali aku melihat dirinya. Meskipun kami tidak saling mengenal tapi aku tahu dirinya. Itu sudah cukup memandangnya dari kejauhan. Aku belajar semakin giat karena aku ingin menyusul dirinya dan satu sekolah dengannya. Aku menjaga dan merawat tubuh dan pikiranku bahkan perasaanku hanya untuk Andrew. Hanya dia. Dia cinta pertama dan akan menjadi orang pertama yang aku serahkan tubuh, jiwa dan ragaku. Aku cinta kau Andrew, ukirku di buku harianku. Lamban laun, selalu menghiasi sudut buku-bukuku, mengundang tanya bagi setiap teman-teman di sekolah. Tapi aku hanya menjawab dengan senyuman, itu rahasia hatiku. 5 tahun kemudian, tepat ketika usiaku 15 tahun. Pesta sederhana di rumah dengan anggota keluarga, juga pelayan dan pengawal yang dihiasi dengan gelak tawa riangku adalah tawa ceria terakhirku. Tepat seperti yang terjadi pada kakak-kakakku. Akhirnya aku mengerti kenapa wajah ceria lenyap dari diri mereka. Malam itu di hari ulang tahunku. Dedi masuk ke kamar dan memberiku segelas anggur merah. Ini adalah pertama kali Dedi mengizinkanku meminum alkohol. Dan gelas pertama dia yang menuangkan juga memberikannya padaku. Tentu saja aku gembira menerima alkohol itu. Dengan bahagia aku menegak minuman itu seraya berulang kali memeluk Dedi dan mengucapkan terima kasih. Thank you Dedi, you are the best dad in the world. I love you Dedi. Aku bahkan masih mengingat kalimat itu dengan jelas, sebelum menyesap dan menghabiskan anggur merah itu. Ini pertanda aku akan beranjak dewasa, meskipun secara hukum, yang legal usia 21 tahun adalah izin yang diberikan pemerintah untuk mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya tubuhku terasa panas. Aku menggeliat dan mengadu kepanasan. Dedi membantu mengatasi rasa panas di tubuhku dengan melucuti pakaianku, tanpa sanggup aku tolak. Dan, Dedi mencuri semua yang aku simpan untuk Andrew. Semua hilang dan lenyap direnggut oleh Dedi, ayah kandungku. Ketika sadar di pagi hari aku menangis dan menjerit histeris. Reaksiku jauh lebih parah daripada Agatha dan Berta. Kini aku tahu kenapa mereka berubah tepat di usia 15 tahun. Itu semua karena Dedi. Ayah bejatku. Orang yang aku agungkan, idolaku dan orang yang aku hormati. Kuku-kuku tajamku aku benamkan di kulit tubuhnya yang terbaring lelap tanpa bas, Ana di sisiku. Meskipun aku lemah semalam tapi aku masih mengingat yang terjadi dengan jelas dan itu membuatku mual. Aku benci kau, bahkan aku tidak mau lagi menyebutmu Dedi, aku tidak mau lagi mengakuimu ayah. Aku ingin sekali menguliti kulitnya dengan kuku-kukuku yang terawat. Apa yang terjadi di luar dugaanku, bukannya dia menyesal dan berlutut memohon ampun. Kuku-kuku milikku yang menggores tubuhnya malah membuatnya tertawa menantang. Masih aku ingat tatapan N4 Vesunya yang seraya terkekeh dia berkata, bagus kau sudah sadar, sekarang aku akan mengenalkan padamu dunia orang dewasa. Aku akan mengajarkanmu bercintrong dengan handal. Bagaimana kau akan membuat pria bertekuk lutut padamu. Rahel ingatlah, kau adalah milikku. Seumur hidupmu kau adalah wanitaku. Ucap Dedi dengan suara menekan. Dan kembali dia melakukannya padaku. Dia mengikat tangan dan kakiku, bahkan menyumpal mulutku. Dia berulang kali sampai aku pingsan. Ketika aku sadar, tubuhku sudah bersih dan mengenakan daster favoritku. Badanku sakit semua, tulangku terasa remuk. Area tirik terasa perih. Mommy ada di sisiku dan tersenyum manis. Dia memberiku sebutir obat. Minumlah vitamin ini sayang untuk kesehatanmu. Aku menangis dan menceritakan semua padanya. Aku mengadu pada ibuku. Tapi dia hanya diam. Dia bahkan tidak menitikan air mata untukku. Dia hanya berkata dengan suara lembutnya,
Dedi melakukannya karena cinta dan sayang padamu. Kita semua adalah milik Dedi. Perkataannya membuatku syok. Aku tidak menyangka Momi bahkan tidak membelaku. Aku terpukul dengan semua yang terjadi. Aku berjalan terlatih ke kamar Agatha untuk mengadu, tetapi yang kudapat hanya lirikan tajam dan sikap tak acuh. Dia bahkan tidak peduli. Ketika aku bertanya kenapa dia tidak memperingatkanku dan membiarkan aku pergi sebelum hal ini terjadi, dengan acuh dia berkata, kalian harus merasakan pil pahit yang sama denganku. Aku marah dan aku mengutuknya. Tapi dia bahkan tertawa mengejekku, ini tidak akan menjadi yang terakhir. Dia akan terus datang menghantuimu setiap saat. Hahaha, setidaknya aku bisa beristirahat selama sebulan. Aku jijik dengan tawa kakakku. Orang yang selalu aku kagumi dan aku rindukan ternyata tidak pernah menganggapku. Parahnya ketika aku hendak keluar dari kamarnya dia berkata lagi, Rahel, belajarlah untuk menikmatinya. After all it's so good. Detik itu juga aku membencinya. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pula ketika aku bertanya pada Berta. Dia hanya tersenyum sendu ujarnya, kita adalah milik Dedi. Dedi melakukan semua karena mencintai kita. Aku membelalakan mataku, dia mengucapkan hal yang sama dengan Momi. Bagaimana mungkin mereka semua menjadi gila? Aku menyendiri dan menangis. Tidak ada satupun yang bisa menjadi tempatku mengadu. Mereka semua gila. Dan benar sesuai perkataan Agatha. Selama seminggu aku tersiksa dengan N4 bejat ayahku. Entah dengan mengkonsumsi obat perang, maupun dalam keadaan sadar aku harus melayani siksaan darinya. Teriakan dan sumpah serapahku sia-sia. Hal itu justru membuatnya makin ben-4. Akhirnya aku diam bagaikan seonggok boneka. Dan semenjak itu, kami memiliki jadwal mingguan masing-masing. Tiap minggu kami berempat bergilir. Momi ternyata masih memiliki jatahnya. Dan aku masih heran, sesungguhnya hati Momi terbuat dari apa, bagaimana seorang wanita bahkan seorang ibu bisa begitu kejamnya tidak berperasaan. Dia yang seharusnya menyelamatkan kami dari N4 bojat pria tua itu, justru dia yang seakan-akan menyodorkan kami padanya. Momi tetap selalu bangun pagi dengan ceria dan senyum lembut. Memberi kami bergiliran vitamin yang terakhir aku ketahui adalah pil kebon. Setiap bulan dia membelikan kami lingerie, S3K kostum, parfum dan berbagai hal yang berbau S3K. Bayangkan dia adalah ibuku. Wanita yang melahirkanku menjadikanku baks bagi ayahku sendiri. Keluargaku benar-benar tidak bermoral. Aku tidak mempunyai sekutu untuk memberontak. Aku membenci mereka semua. Karena mereka aku tidak lagi sanggup menemui Andrew, aku tidak lagi merasa layak baginya. Aku kotor dan bau comberan. Cinta pertamaku kandas di usia 15 tahun. Dan tentu saja aku menjadi orang yang tidak berperasaan di sekolah. Aku meluapkan semua amarahku pada kebencian dan menjadikan teman-teman sebaya bat empatku. Uang dan kebencian menjadikanku penguasa. Bertahun-tahun hal itu terjadi. Bahkan saat Agatha bertunangan, Dedi makin ben-4 kepadanya. Pria itu berkata, maafkan Dedi tidak dapat menemani kalian dan memberi kepo 4 san untuk sementara waktu. Dedi ingin menghabiskan waktu dengan kakak tertuamu Agatha, dia akan segera meninggalkan kita. Ucapannya dengan senyum lembut sambil mengecup bisberku membuatku mual. Dedi menikahkan Agatha dengan seorang pembisnis handal yang berusia 40 tahun, saat itu Agatha berusia 27 tahun. Pria itu duda beranak satu yang masih cukup tampan. Anak suami Agatha adalah seorang bocah wanita yang lucu. Beberapa bulan sebelum pernikahan, Agatha harus mela, Dedi berulang-ulang dan Dedi bahkan melarang Momi untuk memberinya pil andalan, jauh sebelum pernikahan diadakan. Dedi bilang, lahirkan anak laki-laki untukku. Jangan tidak berguna seperti ibumu. Anak laki-laki yang bisa meneruskan kekuatan keturunan kita, dan menggenggam kekayaan keluarga.
Aku akan memberimu saham apabila mengandung anak laki-lakiku. Saat itulah aku mengerti, kenapa Momi diam saja dengan perlakuan Dedi kepada kami. Bertahun-tahun lamanya Dedi seringkali menghina Momi, karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki baginya. Anak yang akan meneruskan garis keturunan dan kekayaan keluarga. Bahkan kakek dan paman sering menghina Dedi akan hal itu. Tepat sebelum hari pernikahan Agatha sudah positif hamil anak Dedi. Dedi bahagia dan menghujai Agatha dengan berbagai hadiah. Beberapa bulan kemudian hasil dari USG menyatakan kalau bayi yang dia kandung adalah bayi laki-laki. Agatha membawa kabar gembira itu kepada Dedi, yang disambut dengan sukacita. Begitu bayi itu lahir, saham diberikan atas nama anak laki-laki Agatha. Agatha mendapatkan cinta dari Dedi dan suaminya, karena melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Sepeninggal Agatha, Dedi seringkali memaksa kami untuk melakukan hub bed bertiga. Tak berapa lama kemudian Berta akan menikah dengan seorang jaksa, yang juga berusia sekitar 40 tahunan. Kali ini Berta beruntung, karena jaksa itu belum pernah menikah, dan tampaknya sangat mencintai Berta. Kekurangannya hanya pada fisik. Calon suami Berta seseorang bertubuh pendek, dengan perut buncit dan kepala sedikit botak, tetapi tetap saja memiliki karisma melalui senyuman dan tatapan mata liciknya. Dedi memilih jaksa itu untuk membantunya lolos dari berbagai kasus hukum yang menjerat perusahaan. Dan sama seperti Agatha, Dedi menghabiskan banyak waktu bersamanya sebelum Berta menikah. Pernikahan Berta membuatku ketakutan. Di usiaku yang masih 18 tahun, aku akan sendirian di mansion dan melayani Dedi. Berta hamil anak Dedi, sayangnya anak pertama Berta adalah wanita. Dia menangis karena tidak bisa memberi Dedi anak laki-laki. Saat itu aku baru menyadari Berta benar-benar sudah gila karena jatuh cinta pada Dedi. Momi, kau tahu apa yang dikatakan Momi? Tenanglah Berta, kau masih bisa melakukannya. Tiap bulan selama masa bur, menginaplah kemari dan layanilah Dedi. Dan Berta melakukannya tepat seperti yang Momi katakan. Dia datang di mansion selama seminggu setiap bulannya. Akhirnya setelah beberapa bulan, Berta hamil. Kali ini anak laki-laki. Berta begitu bahagia. Dia menangis bahagia sambil memeluk pria itu. Suaminya. Hahaha, pria bodoh suami Berta dengan bangga dan sombongnya mengumumkan pada dunia kehamilan Berta, dan begitu bayi laki-laki itu lahir, pria bodoh itu berpesta menyambutnya. Dan seperti janji, ayah memberikan saham perusahaan untuk anak laki-laki itu. Sekarang giliranku Rachel Willington. Pada suatu kesempatan di pesta kalangan pembisnis, aku akhirnya bertemu lagi dengan Andrew, cinta pertama yang sudah merajai hatiku sedari kecil. Jantungku berdetak keras, aku gugup memandang dirinya. Saat itu aku sadar kalau aku masih merindukan dan menginginkannya. Dengan percaya diri aku menghampiri Andrew dan mengajaknya berkenalan. Aku pikir dia sendirian saat itu. Aku meyakinkan diriku dengan kecantikan dan kemolekan tubuh juga kecerdasanku, Andrew akan dengan mudah kutaklukkan. Tapi ternyata seorang wanita cantik berambut hitam datang menghampiri kami. Dia adalah kekasih Andrew. Cinta pertama Andrew. Hatiku remuk. Penantianku, anganku dan harapanku seakan-akan pupus seiring hembusan nafas yang aku keluarkan. Ingin rasanya aku cakar, aku jambak, aku hajar dan aku lenyapkan wanita yang memeluk dan mencium Andrew. Mataku memandang kemesraan mereka bagaikan kilatan petir. Seandainya aku adalah anggota X-Men, sudah aku lenyapkan wanita itu dengan sinar laser dari mataku dan aku tarik Andrew dengan gelombang pikiranku. Tampaknya Dedi mengetahui hal itu. Dia berbisik kepadaku, kau menyukai pria itu. Kau menginginkannya. Maka aku akan memberikan dia untukmu. Hanya katakan ya Dedi. Saat itu juga aku menoleh dan menganggukkan kepalaku seraya berkata, ya Dedi. Dedi tertawa penuh kemenangan.
Aku sadar saat aku meminta bantuannya di saat itu pula aku harus siap membayarnya. Tapi aku tidak peduli. Pertemuanku dengan Andrew yang tampak semakin tampan membuatku menginginkannya. Aku hanya mau dia. Aku tidak peduli apapun konsekuensinya, aku tidak peduli berapa harga yang harus aku bayar, aku hanya mau Andrew Knight menjadi milikku. Jika perlu aku akan menato kening Andrew dengan namaku. Kau tahu apa yang terjadi? Dedi menepati janjinya. Perusahaan ayah Andrew terguncang. Salah satu kapal pesiar mereka karam tanpa sebab. Sedangkan di kapal pesiar satunya lagi, terjadi korupsi besar-besaran. Keluarga Andrew memerlukan suntikan dana besar-besaran. Mereka harus menghadapi tuntutan hukum karena kapal yang karam, membayar kompensasi untuk tamu dan karyawan, membeli banyak tiket pulang untuk tamu dan karyawan belum lagi biaya penyelidikan dan tunggakan hutang bank. Kau tahu Dedi datang sebagai seorang dewa penolong. Dia menawarkan bantuan pada keluarga Knight asalkan Andrew mau menikah denganku. Mereka menyetujuinya. Hahaha aku bahagia, beberapa bulan lagi adalah pernikahanku dengan Andrew. Dan sebagai gantinya, aku melaks Dedi setiap waktu. Aku berteriak seperti keinginannya. Kemanapun dia pergi aku akan mengikutinya dan melayani N4 bejatnya setiap saat. Kau tahu Rahel, kau adalah favoritku. Entah bagaimana kau merawat dirimu. Hingga selalu membuatku merasa seperti sedang dengan perdoan. Cih, aku jijik. Aku mual dan ingin mengulitimu. Tapi keberanianku hilang karena doktrin yang aku terima sedari kecil. Kami semua adalah milik Dedi. Dedi adalah tuan dan raja kami. Hidup kami milik Dedi. Kau tahu Rahel, demi dirimu aku sudah membuat pria itu menikahimu. Sebenarnya aku lebih menginginkanmu menikah dengan anak pengusaha minyak dan batu bara. Tapi cintaku padamu, membuatku merelakan ambisiku. Aku amat mencintaimu, Rahel. Tapi ingat, kau harus membuat dia bermanfaat bagi kita. Itu pesan Dedi sebelum aku menikah dengan Andrew. Sayangnya kehamilanku terjadi lebih cepat, dan Andrew mengetahuinya, ketika tiba-tiba aku pingsan saat mengunjungi keluarga Knight. Andrew bahkan tidak pernah menyentuhku tetapi aku sudah hamil terlebih dahulu. Aku menangis, aku takut dia akan meninggalkanku. Dedi membuktikan cintanya kepadaku. Ia menekan ayah Andrew hingga terdesak. Pada akhirnya Andrew bersedia menikahiku, meskipun tanpa pesta, publikasi bahkan cincin pernikahan. Aku tidak peduli, asal Andrew menjadi milikku sah. Asal aku bisa keluar dari mansion Dedi, menjauh dari pria tua yang mengukung hidupku dan bersatu dengan Andrew. Akhirnya keinginanku, impianku sedari kecil terpenuhi. Andrew adalah suamiku. Kekasih Andrew. Ah, wanita itu beringsut mundur seiring dengan kegagalan bisnis keluarga Andrew. Aku bahkan tidak perlu berbuat banyak untuk mengusirnya jauh. Wanita materialistis itu sudah menghilang dengan teratur. Aku menang. Aku adalah satu-satunya wanita di sisi Andrew. Setiap malam aku titik-titik dan memeluk Andrew, tapi dia tidak bereaksi. Dia menghindariku dengan alasan kehamilanku. Aku lupa, aku hamil anak pria tua menjijikan yang aku benci. Dengan gelap hati aku mulai berencana untuk melenyapkan kandunganku. Episode 106. Sebulan sesudah pernikahan kami, dia bahkan tidak pernah menoleh kepadaku. Meskipun kami tidur di kasur yang sama, Andrew tidak pernah menyentuhku. Setiap kali aku memulainya terlebih dahulu dia selalu berkata, "Maaf aku lelah." Atau, "Aku takut menyakiti anak dalam kandunganmu." Bahkan saat itu perutku belum membuncit. Aku masih segar, cantik dan S3C. Aku baru berumur 21 tahun, sementara Andrew berumur 23 tahun. Masa-masa yang masih segar bukan? Tetapi bahkan lingeriku tidak mampu menembus pertahanannya. Hatiku marah. Semua pasti karena bayi sialan ini. Nih yang ditanam oleh pria tua itu.
Aku harus melenyapkannya jauh-jauh dan memulai hidup baru dengan Andrew. Aku ingin dia mencintai dan memeluk diriku seperti perlakuannya ke Caroline, cinta pertama Andrew. Dengan alasan mengawasi keuangan cabang kosmetik di South Carolina, aku bertekad untuk menggugurkan bayi ini. Aku menjalani penderitaan dan sakit ini sendiri di klinik terpencil. Aku hanya akan mengandung bayi Andrew, itu tekadku. Hatiku sudah gelap, bahkan aku tidak menangisi benih yang hilang dalam kandunganku. Aku tertawa penuh kepuasan seiring dengan lenyapnya benih pria tua itu. Aku kembali kepada Andrew dan mengatakan kalau aku mengalami musibah sehingga bayi itu telah gugur. Aku memohon untuk bisa memulai lembaran baru bersamanya. Aku menangis terisak dan aktingku itu berhasil. Untuk pertama kalinya, dia memeluk dan mengusap lembut rambutku. Aku bahagia. Jantungku berlompatan ke sana dan kemari. Jiwaku menari-nari gembira. Andrew memelukku, teriakku dalam hati. Tapi, aku menginginkan lebih dari sekedar pelukan. Aku ingin dia seutuhnya. Aku ingin tubuh, jiwa dan raganya. Itu sebabnya aku menjadi resah ketika dia tidak lagi menyentuhku. Dia menghindariku dengan menenggelamkan diri pada pekerjaan. Maaf, aku terlalu lelah karena membenahi perusahaan keluargaku. Itu kata-kata yang selalu dia lontarkan setiap kali aku bertanya. Tidak, Kek. Dia tidak boleh berpaling dariku. Aku harus memilikinya. Dan keputusasaanku yang bodoh membawaku kembali ke mansion pria tua itu. Gila. Bodoh. 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 Bagaimana bisa instingku membawaku kembali ke sarang buaya ini, padahal jiwaku sudah mengatakan tidak. Padahal aku muak dan membencinya. Pria tua itu menamparku marah karena bayi yang telah aku gugurkan. Dia mengutuk dan mencaci diriku, namun selanjutnya seperti biasa dia kembali menyalurkan itu padaku. Aku tidak peduli lagi. Aku memerlukan bantuan, ide, trik untuk menjerat Andrew. Aku memerlukan sekutu. Setelah puas dia memberiku sebuah obat untuk dicampurkan pada minuman Andrew. Trik yang sama yang digunakan pria tua itu kepadaku dulu. Bodohnya aku, seharusnya aku mengetahui hal sepele ini tanpa harus mengorbankan tubuhku kembali kepada dia. Benar sekali dugaan kalian. Pria tua itu tidak sekedar meminta tubuhku, dia ingin aku kembali mengandung. Hahaha benih itu sudah aku gugurkan dan dia hendak menanam benih itu lagi. Tidak. Aku paling mencintaimu Rahel dari semua wanita di sekelilingku. Anak laki-laki darimu yang paling aku inginkan. Bahkan bila mungkin aku ingin memiliki 3 anak laki-laki darimu. Cih. Aku mual dalam senyuman. Trik itu berhasil, aku mendapatkan Andrew. Aku bercinta dengan suamiku, Andrew. Penantianku terbayar sudah. Aku puas. Ini pertama kali aku mengerti betapa N1 kematnya berdinta. Dan aku kecanduan. Hampir setiap hari aku membubuhi minumannya dengan obat itu. Hingga hampir setiap hari pula Andrew bangun dengan wajah kecewa dan benci. Tapi aku tidak peduli. Aku harus hamil anaknya sehingga dia tidak akan pernah dapat berpaling lagi dariku. Kenyataannya pil pahit kembali aku rasakan. Setelah menyadari perbuatanku, Andrew hampir tidak pernah pulang ke rumah. Dia menenggelamkan diri pada pekerjaan dan pesta dengan gadis-gadis lain. Aku tidak terima, kenapa dia berbuat seperti itu. Halo, aku di sini menantimu setiap malam. Aku haus akan sentuhanmu, bagaimana mungkin kau mengkhianati aku? Pil pahit itu menjadi semakin beracun, ketika aku menyadari jika aku tidak bisa hamil lagi. Aborsiku di klinik kecil itu menyebabkan kemandulan. Arg. Aku frustasi dan hampir gila. Pupus sudah harapanku untuk memiliki bayi yang mengikat aku dengan Andrew. Padahal aku hanya ingin bahagia dan itu hanya dengan Andrew. Aku histeris, aku bingung. Bagaimana bila dia meninggalkanku? Perusahaannya sudah semakin membaik. Dia bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan keluargaku lagi.
Akhirnya aku menemukan ide brilian. Kali ini thanks to my mom. Dengan memanipulasi data, aku menunjukkan pada Andrew jika dia yang mandul. Gara-gara dirinya aku tidak bisa memiliki anak. Awalnya dengan perasaan yang syok dia mendengarkan dan ingin membebaskanku. Tentu saja aku menolak. Dengan berbesar hati aku katakan, aku mencintaimu meskipun kita tidak akan bisa memiliki anak. Aku berharap hatinya tersentuh dengan pengorbananku. Tapi semuanya sia-sia saja. Dia tidak pernah bisa memberikan hatinya untukku. Aku membencinya. Aku menggenggamnya tapi tidak bisa memilikinya. Dan sebagai pelarian, aku membuka lebar P4H4ku pada setiap per-14 yang menginginkanku. Pengawal, manajer, instruktur senam, siapapun yang berotot seperti Andrew, aku akan berkerintrong sambil menyebut nama Andrew. Saat ini bisnis dan dendam menjadi motivasi hidupku. Aku dengan sengaja melemparkan Andrew pada setiap wanita-wanita kaya, agar mereka mau mengucurkan dana dan bekerja sama dengan label kosmetik maupun usaha lain keluargaku. Akhirnya aku membuat Andrew berguna seperti permintaan Daddy, pria tua yang membentuk karakterku. Aku mengatur pertemuan dengan membawa Andrew, aku memperkenalkan dia kepada wanita-wanita B10 untuk menggoda Andrew. Pria tua itu semakin memujaku, karena aku rela mengorbankan Andrew untuk menarik miliaran dolar dari saku wanita-wanita bilioner. Suamiku memang seorang bachelor pujaan setiap wanita. Ketampanan dan pesona maskulinnya mampu menghanyutkan setiap hati. Dendamku mengantarkanku melakukan hal itu, tetapi hatiku sakit. Aku berusaha menekan kecemburuanku, tapi aku tidak sanggup. Aku ingin kembali memiliki dirinya. Itu sebabnya dengan segala trik aku meracuni pikiran Andrew untuk menerima bayi laki-laki itu. Conrad, anak pungut pengkhianat itu. Dia beruntung mendapatkan kasih sayang Andrew. Aku yang memaksa, memanipulasi dan merayu Andrew untuk mengadopsi Conrad, karena aku ingin membina sebuah keluarga. Dan mencoba kembali merajut kebahagiaan seperti di film dan cerita novel romantis. Tapi, ternyata racun kebencian sudah mengakar kuat di hatiku. Aku iri dengan Conrad. Aku benci bagaimana Andrew lebih menyayangi bocah itu daripada diriku. Conrad beruntung bertemu dengan Andrew. Dan rahasia akan asal Conrad masih aku pegang kuat. Malangnya kau Andrew, hahaha. Sekarang aku diambang kehilangan Andrew. Gara-gara wanita Asia miskin itu. Dia merayu Andrew, dia menjerat suamiku, dia merebut kekasihku. Arg. Aku tidak mau kehilangan Andrew karena wanita itu. Aku akui wanita itu luar biasa mampu menjerat Andrew. Setelah 7 tahun Andrew patah hati karena Carolina. Bahkan keberadaanku di sisinya tidak mampu merebut hatinya. Wanita itu hanyalah seorang rakyat jelata, mantan bartender kapal pesiar yang bahkan tidak mampu mengatasi alkohol dan Andrew jatuh hati padanya. Hahaha. Aku tidak bisa menerima itu. Uang, status sosial, kecantikan wanita itu jauh di bawahku, jauh di bawah semua wanita bilioner yang mengencani Andrew. Aku heran trik apa yang dia lakukan sehingga Andrew mati-matian mempertahankan dirinya. Segala cara sudah aku lakukan untuk merebut kembali kekasih hatiku. Tapi dia semakin menjauh. Ingin sekali aku membunuhnya dan melenyapkan wanita itu. Seandainya ada kesempatan lagi akan aku lakukan. Aku bersumpah. Pria tua itu, Mommy dan kedua kakakku kembali menggangguku. Mereka mendesakku untuk membawa Andrew kembali. Kekayaan yang dimiliki Andrew saat ini melebihi apa yang mereka punya. Dan mereka menginginkan sekutu. Tapi, bagaimana bisa? Bahkan aku tidak tahu bagaimana cara mencintai. Aku tidak tahu cara memohon dan melunakkan hatinya. Yang aku tahu adalah trik yang mereka ajarkan selama hidupku yaitu memanipulasi. Dan itu gagal. Hidupku sudah hancur. Aku tidak lagi memiliki pegangan hidup. Gara-gara pria tua itu memaksakan N4 Vesunya di ruang kerja Andrew,
membuat pujaan hatiku mengetahui aib yang kusimpan rapat. Aku benci pria tua itu, karena dia Andrew lebih membenciku dan jijik kepadaku. Kau ada di daftar list nomor 1 orang yang aku benci, Pak Tua. Sekarang dia menyuruhku pergi menjauh dari Andrew. Aku tidak tahu apa lagi yang akan dia rencanakan. Aku tidak tahu kehancuran apa yang akan terjadi. Aku sudah lelah dan aku tidak lagi punya alasan untuk melindungi Andrew. Karena aku pun membencinya. Tunggu. Hatiku berkata aku masih mencintainya. Lalu apakah itu mampu melindungi Andrew dari ayahku? Sedangkan bagian lain dari diriku, masih sangat membencinya karena dia lebih memilih Diana daripada aku. Diana dan pria tua itu, siapa yang harus aku lenyapkan terlebih dahulu? Aku menimang dalam pengasinganku. Akan tiba saatnya aku akan melenyapkan mereka. Atau haruskah aku lenyap bersama mereka pula?